Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Bertemu kembali di dalam program Sapaan Pagi Majelis Daerah Malang 3 Timur. Dan bersama saya Penatua Wahyulia dari GKJW Jemaat Ngempol. Sebelum kita bersama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersama masuk dalam doa mohon kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, bila pada pagi hari ini Engkau sudah bangunkan kami dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Saat ini kami bersama akan belajar, dan sedikit Tuhan menyapa kami dengan firman-Mu. Biarlah Tuhan buka telinga kami, terlebih juga hati dan pikiran kami, agar apa yang kami dengar bersama pada pagi hari ini itu semua boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk kami melangkah dalam kehidupan kami selanjutnya. Biarlah firman-Mu boleh menjadi pelita dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, terlebih boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon kekuatan dan juga pertolongan-Mu Tuhan, karena kami manusia yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan dosa. Karena itu ampunilah kami dan layakkan kami untuk kami boleh bersama, bersatu hati untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa permohonan kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan disapa dengan firman Tuhan yang terambil dari bacaan kita dari Lukas 24 ayat yang ke-44 sampai yang ke-53. Yang demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bacaan kita pada pagi hari ini, di mana di sini Lukas menggambarkan bagaimana Yesus sebelum naik ke surga membuka pikiran para murid untuk mengerti kitab suci. Ia menegaskan bahwa segala yang tertulis tentang Mesias
harus digenapi. Penderitaan, kematian, kebangkitan, pertobatan, dan pengampunan dosa. Kemudian Yesus memberkati mereka dan terangkat ke sorga, sementara para murid kembali ke Yerusalem dengan sukacita besar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini? Peristiwa kenaikan Yesus bukanlah momen perpisahan yang penuh dengan kesedihan, melainkan momen penguatan dan pengharapan. Para murid akhirnya memahami rencana Allah dan tanggung jawab mereka. Mereka tidak lagi ketakutan dan sembunyi seperti sebelum kebangkitan, tetapi bersukacita dan setia memuji Allah. Kita pun seringkali masih merasa kehilangan arah, terutama ketika tidak bisa melihat Tuhan secara nyata dalam hidup kita. Tapi seperti para murid, kita diingatkan bahwa Yesus tidak pernah benar-benar meninggalkan kita. Ia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, tetapi rohnya tetap tinggal di dalam hati orang-orang percaya. Kita tidak sendiri. Renungan ini meneguhkan kita bahwa pengharapan kita ini bukan lagi bersifat fana, tetapi terarah pada kekekalan. Kita dapat menjalani hidup dengan damai dan penuh sukacita, karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus memerintah dari surga, dan suatu saat akan datang kembali di dalam kemuliaan-Nya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.